Saya Malva Reza Aizar, saya akan menjelaskan tentang round and robin. Round and robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor mengerjakan setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi dan belum selesai akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Langkah pertama, jumlahkan semua burst time. 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 5 sama dengan 19. Maka didapatlah hasil proses keseluruhan. Selanjutnya, buatlah kontak berjumlah 19 sesuai dengan hasil penjumlahan burst time. Di soal, proses memiliki kuantum sebanyak 2, artinya tiap proses akan berjalan sebanyak 2 milisekund dan kemudian sisanya akan mengantri. Pada proses P1 berjalan sebanyak 5 milisekund. Karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan sebanyak 2 milisekund saja dan sisanya akan mengantri. Kemudian pada proses P2 berjalan sebanyak 2 milisekund dan sisanya akan mengantri. Kemudian pada proses P3 berjalan sebanyak 2 milisekund dan sisanya akan mengantri. Kemudian pada proses P4 berjalan sebanyak 2 milisekund dan proses P4 akan langsung habis karena memiliki burst time hanya 2 milisekund saja. P4 selesai, maka akan langsung diketahui start time-nya yaitu 6 dan finish time-nya adalah 8. Kemudian respon time pada proses P4 kita dapatkan dari rumus RT sama dengan FT kurang AT, jadi 8 kurang 3 sama dengan 5. Berikut proses P5 berjalan sebanyak 2 milisekund dan sisanya akan mengantri. Berikutnya, proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 milisekund karena tadi masih ada yang mengantri, sisanya akan mengantri lagi. Maka antrian pada P1 tinggal 1 lagi dan proses selanjutnya. Berikutnya, proses pada P2 berjalan sebanyak P1 milisekund karena tadi ada yang mengantri, masih ada yang mengantri, hanya tinggal 1 milisekund. P2 selesai, maka akan langsung diketahui start time-nya yaitu 2, finish time-nya adalah 13. Kemudian respon time pada P2 kita dapatkan dari rumus RT sama dengan FT kurang AT, jadi 13 kurang 1 sama dengan 12. Berikutnya, proses pada P3 berjalan sebanyak 2 milisekund karena tadi yang mengantri hanya tinggal 2 milisekund. P3 selesai, maka langsung diketahui start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya adalah 15. Kemudian respon time pada P3 kita dapatkan dari rumus RT sama dengan FT kurang AT, jadi sama 15 kurang 4 sama dengan 11. Berikutnya proses P5 berjalan sebanyak 2 milisekund karena tadi masih ada yang mengantri, maka sisanya mengantri lagi. Maka antrian P5 tinggal 1 lagi untuk proses selanjutnya. Berikutnya proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 milisekund karena tadi hanya mengantri tersisa 1 milisekund saja. P1 selesai, maka langsung diketahui start time-nya yaitu 0, finish time-nya 18, kemudian respon time-nya proses P1 kita dapatkan dari rumus RT F sama dengan FT kurang AT, jadi 18 kurang 0 sama dengan 18. Berikutnya, proses pada antrian P5 berjalan lagi sebanyak 1 milisekund. Karena proses P5 tertinggal terakhir, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya adalah 19. Kemudian respon time-nya pada proses P1 kita dapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT, jadi 19 kurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya kita akan mencari TT dan TR dengan cara TI jumlah semua RT dan TR sama dengan TI dibagi banyaknya proses. Prosesnya ada 6/5. TI sama dengan 18 tambah 12 tambah 11 tambah 5 tambah 17 sama dengan 63. Sudah dapat 63, dibagi lagi dengan 5 karena tadi ada prosesnya cuma 5, sama dengan 12,6. Baiklah, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi NPSJF. Penjadwalan NPSJF. NPSJF adalah antrian dengan prioritas tanpa
tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek atau tersingkat. Makin pendek proses, makin tinggi prioritasnya. Langkah 1, untuk mencari panjang atau lama proses keseluruhan dengan menjumlahkan seluruh BT, maka lama proses keseluruhan sama dengan 5 ditambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4, hasilnya 19. Lanjut. P1 akan melakukan proses pertama kali dikarenakan memilih arrival atau AT terkecil yaitu 0 ms. P1 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kontak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 0, FT sama dengan 5. Untuk menentukan RT sama dengan FT kurang AT. RT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya P4 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil yaitu 2 ms. P4. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 5, FT sama dengan 7. Menentukan RT sama dengan FT dikurang AT. RT sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kedua, untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 7, FT sama dengan 10. ST sama dengan 7, FT sama dengan 10. Lanjut, menentukan RT sama dengan FT dikurang AT. RT sama dengan 10 dikurang 1. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Lanjut. Selanjutnya P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil yaitu 4. P4. Yes. Lanjut. P3. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST 10, FT 14. Menentukan RT sama dengan FT kurang AT. RT sama dengan 14 dikurang 4 sama dengan 10. Terakhir P5 yang akan dijalankan. P5 untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST 14, FT 19. Lanjut, menentukan RT sama dengan FT kurang AT. RT sama dengan 19 dikurang 2 sama dengan 17. Terus ini. Selanjutnya mencari T. Turnaround time. 5 tambah 9 sama dengan 5 tambah 9 tambah 17 tambah 4 tambah 10, hasilnya 45. Kemudian mencari TR, apalagi time. TI total proses atau total proses. TR sama dengan 45
Hasilnya 5 sama dengan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Abel Ibrahim, kelas 06 PS3, NIM 8040190206 dari kelompok 1. Di sini saya menjelaskan materi Frame Type Shortest Job Pairs atau PSJF. Pendahuluan. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari sistem operasi. Semua resources pada komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan serta kapan dan selama beberapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan CPU adalah memilih proses dari ready QEW untuk dapat dieksekusi. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready QEW. Oleh sebab itu, algoritma penjadwalan diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses tersebut. Beberapa algoritma penjadwalan seperti FCPFS, First Come First Survey, SJF Shortest Job Pairs, Priority, dan Round Robin. Frame Type Shortest Job Pairs atau PSJF adalah penjadwalan dengan prioritas dan dengan preemsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, makin tinggi prioritasnya. Selanjutnya, dengan ketentuan ini, ketika tiba, proses terpendek di bagian belakang antrian tidak saja berpindah ke bagian depan antrian, melainkan juga melalui preemsi mengeluarkan proses yang pada saat itu berada di dalam proses, dalam kurung jika ada. Pada PSJF ini, jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready QEW dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready QEW tersebut. Beberapa istilah yang akan sering muncul yaitu proses. 1. Urutan proses yang akan dilakukan. 2. Arrival time, waktu kedatangan dari proses yang akan dilakukan. 3. Average turnaround time adalah rata-rata waktu total yang dibutuhkan sebuah proses dari datang sampai selesai dieksekusi oleh CPU. Yang keempat, burst time, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah proses. Yang kelima, average waiting time, rata-rata waktu yang dihabiskan proses selama berada pada status ready, dalam kurung menunggu eksekusi CPU. Digunakan dua langkah untuk melihat pelaksanaan penjadwalan ini. Langkah pertama yaitu setiap kali perhatikan saat proses tiba atau saat proses rampung. Langkah kedua, hitung lama sisa proses dari semua proses yang ada pada saat itu. Kalau ada proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari sisa proses pada proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemsi, proses yang sedang dikerjakan itu dikeluarkan dari prosesor. Dan sebagai gantinya, proses yang dengan sisa terpendek itulah yang dikerjakan oleh prosesor. Di sini muncul pertanyaan, bagaimana jika proses yang tiba berikut itu memiliki lama proses yang sama dengan sisa proses pada proses yang sudah ada? Apakah preemsi terjadi juga? Jawabannya, jika lama proses atau sisa proses adalah sama, maka perlakuan diatur berdasarkan urutan antrian yang ada. Misalnya, ada dua buah proses yang datang berurutan yaitu P1 dengan arrival time pada 0.0 ms dan burst time 10 ms. Yang kedua P2 dengan arrival time pada 2.0 ms dan burst time 2 ms. Selanjutnya, ini tabel proses arrival time burst time. Proses P1 P2 arrival time 0.0 2.0 burst time 10 2. Waiting time PSJF-nya P1 sama dengan 0 tambah dalam kurung 4 ms dikurang 2 ms tutup kurung sama dengan 2 ms. P2 sama dengan 0.
average waiting time sama dengan buka kurung 2 ms tambah 0 ms tutup kurung garis miring 2 sama dengan 2 ms. Average turnaround sama dengan buka kurung 12 ms tambah 0 tutup kurung garis miring 2 sama dengan 12 ms. Ini tabel solusinya. Proses P1 P2 arrival time 0002, burst time 10 2, waktu mulai 00, waktu selesai 12 4, waiting time 20, turnaround 12 0, average-nya 2 sama dengan 12. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Doli Saputra dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang HPRN atau Highest Penalty Ratio Next. HPRN adalah penjadwalan dengan prioritas tetapi tanpa preempsi. Pada HPRN dilakukan 2 langkah sebagai berikut. 1. Pada teknik HPRN, jika waktu tiba proses sama, maka untuk langkah awal proses yang memiliki lama proses terpendek yang dilayani. Jika waktu tiba proses berbeda, maka untuk langkah awal proses yang tiba duluan yang dilayani. Yang kedua, penentuan pada waktu tertentu. Proses mana yang perlu dilayani oleh prosesor dengan melihat proses yang memiliki rasio penalti tertinggi. Baiklah, selanjutnya perhitungan rasio penalti atau RP. RP sama dengan T per T. T sama dengan jumlah lama tunggu. T sama dengan lama proses. T sama dengan S ditambah T sama dengan waktu sia-sia ditambah lama proses. Maka RP sama dengan T per T. RP sama dengan S ditambah T atau per T. Baiklah, selanjutnya ini adalah contoh proses penjadwalan HPRN, yaitu A, B, E, D, dan C. AT-nya 0, 1, 2, 3, 4 dan BT-nya 5, 3, 6, 1, 7. Di sini kita akan mencari ST-nya. Dari A di start mulai dari 0 sampai 5. ST-nya 0, FT-nya 5. Dan penjumlahannya 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya kita mencari B. B dimulai dari di start 5, 3 kolom, 6, 7, dan FT-nya 8. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Selanjutnya kita mencari E. E di sini 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 8 ini, dan di start dari 8 dan FT-nya 14. 14 dikurang 2 sama dengan 12. Selanjutnya kita mencari D. D 1 kolom. Startnya 14 dan FT-nya 15. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Selanjutnya kita mencari C. C yaitu 7 kolom. Start 15 dan FT-nya 22. 22 dikurang 4 sama dengan 18. Rumusnya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT. Yang tadi nih contohnya 5 dikurang 0 sama dengan 5, 8 dikurang 1 sama dengan 7, 14 dikurang 2 sama dengan 12, 15 dikurang 3 sama dengan 12, 22 dikurang 4 sama dengan 18. Dan kita jumlahin RT-nya 5, 7, 12, 12, 18 dan hasilnya 55.
Baiklah, itulah contoh dari proses penjadwalan HPRN.